Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang movement function di Olympus. Nah, yang pertama ada function findPath. Nah, findPath ini digunakan untuk memindahkan posisi bot berdasarkan tile X dan tile Y. Nah, function ini memiliki parameter yaitu X dan Y ya, di mana tipe datanya itu integer duluan. Nah, eh, parameter ini berfungsi menetapkan tile X dan tile Y bot yang akan berpindah. Jadi fungsinya itu menentukan tile X dan tile Y. Untuk contoh kodenya seperti ini, findPath lalu masukkan dua parameternya. Lalu di sini ada print untuk mendapat keterangan. Nah, di sini di menu pada Olympus akan terlihat ya, botnya berpindah ke tile X koordinat 1, Y-nya 23. Oke, langsung saja kita contohkan. Oke, di sini saya udah siapkan text editor serta aplikasi Olympusnya. Kita buat file baru di sini. Kita find path ke 123. Lalu kita print di sini. Tuh 23. Nah, di sini kita copy. Lalu kita oke, sebelum itu kita buka Growtopia dulu. Nah, yang pertama kita harus cek dulu koordinat botnya ada di berapa. Di sini. Lalu kita sorry. Nah, untuk tile di Growtopia dan tile di Olympus ini sedikit berbeda. Jika tile di Growtopia ini X-nya 48 dan Y-nya 24, maka di Olympus tinggal dikurang 1. Jadi untuk tile yang ditempati oleh akun saya di sini yaitu 47, lalu Y-nya 23. Kita bisa lihat di sini perbedaannya di main. Nah, di sini 48 ya. Sorry. Di sini 48, lalu di sini 24. Berarti kita agak ke sini. Nah, sorry. Nah, di sini bisa dilihat posisi kita tilenya sudah berada sama dengan posisi bot yaitu di 4823. Kenapa di sini berbeda? Karena emang berbeda ya. Jadi penentuan tile pada Growtopia asli dan Olympus berbeda. Kenapa? Karena untuk Growtopia sendiri tilenya paling kiri. Kita lihat. Tilenya paling kiri ini di start di angka 1, sedangkan di Olympus akan di start di angka 0. Oleh karena itu, tile pada Growtopia dan tile pada Olympus akan berbeda 1. Kurang lebih seperti itu. Nah, langsung saja kita coba scriptnya. Nah, kita execute. Nah, botnya akan berpindah ke tile X1 dan Y-nya 23. Gimana? Oke. Nah, botnya sudah berpindah ke tile 1, 2, 3 ya. Nah, kita coba sekarang kita mau memindahkan bot ke pojok kiri. Nah, tinggal kita ganti X-nya ke 0, lalu kita ya, lalu kita execute. Nah, botnya akan berpindah ke pojok. Dan pojok dari tile di Olympus yaitu 0. 0 kita lihat di sini ada angka 0, sedangkan di Growtopia itu sendiri
di angka 1 seperti itu. Jadi function findPath ini untuk memindahkan bot berdasarkan tile dan tile X dan tile Y. Kurang lebih seperti itu untuk function findPath. Oke, pada kali ini kita akan membahas function move ya. Jadi function ini berfungsi untuk memindah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang function move. Nah, function ini berfungsi untuk memindahkan bot berdasarkan posisi bot saat ini. Function ini mempunyai dua parameter, yakni X dan Y, dan tipe data parameter ini yaitu integer. Nah, untuk X itu merupakan radius X dari bot, dan sedangkan Y itu adalah radius Y dari bot, atau bisa dibilang X itu merupakan jarak X dari bot, lalu Y merupakan jarak Y dari bot. Nah, untuk radius ini kita bisa gambarkan lebih jelas menggunakan contoh yang saya sudah buat. Nah, di sini merupakan yang merah ini merupakan posisi bot saat ini, di mana posisi botnya itu pada radius 0,0. Jadi di radius X 0 dan radius Y 0. Nah, move ini kan berfungsi untuk memindahkan bot ke arah yang berdasarkan radiusnya. Kita bisa menentukan botnya itu mau kemana berpindahnya. Nah, di sini semisal saya ingin memindahkan botnya ke arah kiri, maka kita memasukkan parameternya berupa X-nya min 1, lalu Y-nya 0. Nah, ini itu seperti apa? Jadi botnya berpindah sebanyak min 1 ke arah di X, lalu Y-nya tetap 0, karena dia akan tetap berdiam diri di pada radius Y-nya. Nah, semisal saya ingin memindahkan bot ke arah serong kanan atas. Jadi saya memasukkan botnya X-nya sebanyak 1, lalu iya benar 1, lalu kita naikkan botnya sebanyak min 1. Nah, jadi kita memindahkan bot berdasarkan X sebanyak 1 kali, lalu kita menaikkan bot menggeserkan bot sebanyak min 1 dari Y. Jadi kalau min 1 itu dia naik ke atas untuk Y ya. Kalau Y itu dia min 1 itu naik ke atas. Kalau misalnya plus 1 dia bakal turun ke bawah. Itu untuk Y. Nah, untuk X itu sendiri kalau misalnya dia plus 1 dia akan ke kanan. Sedangkan kalau dia min 1 dia bakal ke kiri. Untuk radius X-nya. Nah, bagaimana kalau kita ingin ke serong kanan di sini? Jadi kita tinggal bergeserkan bot berdasarkan X sebanyak min 1, lalu kita geser bot berdasarkan Y sebanyak min 1. Seperti ini. Jadi kita menggeserkan bot berdasarkan X sebanyak min 1, yang artinya dia ke kiri, lalu kita menggeser bot berdasarkan Y sebanyak min 1, yang artinya dia akan naik ke atas 1 kali. Jadi dia akan bergeser ke kiri 1 kali, lalu dia akan naik 1 kali. Jadi dia akan langsung berpindah ke serong kiri atas. Nah, bagaimana kita ingin ke atasnya lagi? Gampang, jadi kita tentukan dulu X-nya, dimana kita ingin menggeser bot ke kiri sebanyak 2 kali. Di sini kita tulis min 2, lalu kita naikkan ke atas sebanyak 2 kali. Jadi kita tulis di sini min 2. Seperti ini. Jadi bot akan berpindah dari radius 0,0 ke radius min 2, min 2. Jadi dia berpindah ke kiri sebanyak 3 kali, lalu naik ke atas kedua kali, lalu naik ke atas 2 kali. Jadi dia akan posisi di serong kiri atas 2 tile setelah posisi awalnya. Oke, sekali lagi contoh, misalnya kita ingin ke
mana ya, sebelah sini. Nah, di sini kan posisinya kita ingin berpindah sebanyak 3 kali ke kanan, maka kita tulis di sini 3. Lalu kita ingin naik satu kali, jadi kita tulis y-nya -1 seperti ini. Jadi kita akan bergeser sebanyak 3 kali berdasarkan x ke kanan, lalu kita naik sebanyak 1 kali. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk penggambaran dari radius x dan radius y untuk move. Sekarang kita langsung saja ke contoh kodenya. Nah, di sini saya udah buat filenya. Lihat dulu di sini. Oke. Di sini saya membuat move 1 0, kita sleep misalnya 1 detik aja, kita say ke kanan seperti ini. Kita sleep lagi 1 detik supaya terlihat ya perbedaannya kenapa kita save. Nah, ini kita copy paste aja sebenarnya. Nah, ini kita ingin ke kiri. Oh, kita tulis di sini -1, maka kita ke kiri. Nah, di sini kita ingin naik ke atas 1 kali, maka kita tulis di sini -1 ke atas. Nah, di sini kita ingin ke bawah, berarti kita 1 y-nya, lalu kita ke atas. Kurang lebih seperti ini. Kita copy. Oke, kita lihat 3D-nya. Kita execute ke kanan, lalu dia ke kiri, ke atas, lalu ke bawah. Ops, kenapa tulisnya ke atas? Oh, di sini. Di sini saya lupa nantinya. Oke, kita coba lagi. Ke kanan sebanyak 1 kali, lalu ke kiri, ke atas, lalu ke bawah. Nah, kurang lebih seperti itu untuk function move. Jadi function move ini memindahkan bot berdasarkan posisi bot awalnya ya, posisi bot saat ini berdasar dengan radius x atau radius y. Kurang lebih seperti itu untuk function move. Oke, selanjutnya yaitu function punch ya. Nah, function punch ini berguna untuk melakukan punch ke arah yang ditentukan. Nah, arah ini ditentukan berdasarkan koordinat pada bot. Jadi sama dengan move function move sebelumnya, punch juga memiliki parameter berupa x dan y, di mana x dan y ini merupakan radius dari posisi bot saat ini. Nah, untuk gambaran radiusnya sudah bisa dilihat di function move. Jadi sama aja untuk penggambarannya. Di sini kita langsung saja ke contohnya. Nah, di sini kita buka, kita bikin file baru ya. punch.luar. Oke, di sini kita akan punch ke arah kanan dulu pertama. Punch ke arah kanan sebanyak misalnya oke, biar lebih efisien kita pakai for loop aja. For i sama dengan 1, kita punch sebanyak 4 kali, lalu kita punch di sini kita punch ke arah kanan, berarti x nya 1, y nya 0, lalu kita sleep sebanyak 1 detik aja, lalu kita say di sini punch ke arah kanan. Nah, kita sleep lagi seperti ini contoh kodenya. Nah, kita copy di sini, kita kasih blok biar terlihat, lalu kita execute scriptnya. Punch ke arah kanan, punch ke arah kanan, punch ke arah kanan. Nah, seperti itu. Jadi kenapa dia cuman
3 kali karena karena bloknya hanya 3 kali punch ya. Punch. Nah, di sini kita menggunakan blok yang lain supaya terlihat. Kita execute lagi. Tuh. Nah, dia akan punch ke arah kanan. Nah, itu untuk punch ke arah kanan. Kita coba ke punch ke arah kiri. Kita mengganti parameter X nya menjadi -1. Lalu kita ini kita supaya lebih jelas ya. Oke, copy. Kita lihat, kita tambahkan blok di sini agar terlihat punch-nya. Lalu kita, nah, dia akan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi untuk punch ini, function punch ini sama dengan function move untuk penggambaran radiusnya ya. Jadi untuk ada radius X dan radius Y, di mana ini merupakan radius dari posisi bot saat ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk function punch di Olympus. Punch ini bisa juga disebut untuk mukul ya. Jadi punch ini untuk mukul blok seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu untuk function punch.